Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Nila Irakan Milasari yang akan menemani sedulur Margono selama 30 menit ke depan dalam program yang tentunya inspirasi dan informasi terkait masalah kesehatan untuk sedulur Margono dan keluarga. Dalam acara Dopokan Sehat, bukan bleket-aket. Terima kasih ya untuk sedulur Margono yang sudah bergabung. Nah, setiap hari Jumat pastinya kita ada Dopokan Sehat. Jadi untuk sedulur Margono bisa bergabung bersama kami dan ajak ya teman-teman, saudara, siapa aja deh, pokoknya pacar juga boleh, keluarga, tetangga, siapapun untuk bergabung bersama kita. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang pastinya akan membahas tentang topik kali ini. Dan jangan khawatir, karena hari ini juga akan ada hadiah yang menarik dan spesial untuk sedulur Margono. Kira-kira sedulur Margono sudah tahu belum ya topik kita hari ini apa? Yeah. Nah, topik kita hari ini adalah menyongsong menopause, sehat berkualitas, bebas kanker kandungan. Oh iya, jadi hari ini itu bertemakan menopause karena pada tanggal 18 Oktober kemarin kita itu memperingati Hari Menopause Sedunia. Jadi untuk sedulur Margono yang ingin tahu lebih jelasnya, lebih detailnya ya tentang menopause, langsung saja yuk kita kupas tuntas bersama bintang tamu kita hari ini yaitu Dr. Sutrisno, spesialis onkologi dan ginekologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi Manila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk seluruh sedulur Margono. Terima kasih yang sudah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan pagi ini ya. Iya. Dan insya Allah kayak manfaat ya Manila ya. Amin. Nah, kita sudah menyapa sedulur Margono semuanya ya. Kira-kira mudah-mudahan ya ini sedulur Margono yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat. Amin. Untuk yang dalam perjalanan ya dokter, semoga dilancarkan sampai perjalanannya. Ya, betul, selamat sampai tujuan. Oke. Bagi yang ada kegiatan acara semoga hari Jumat seminar proposal semoga dilancar. Khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa ya, itu pasti banyak banget buat skripsi dan segala macam. Oke. Dokter Sutrisno ini berpraktek di Rumah Sakit Margono setiap hari apa aja nih dokter? Ya, jadi memang saya bertugas utama untuk pelayanan di Rumah Sakit Margono Soekaryo. Saya berpraktek di setiap hari Selasa, kemudian Kamis dan Sabtu. Untuk Senin, Rabu, dan Jumat saya bertugas di kamar operasi gitu. Itu jadwalnya Dokter Sutrisno. Jadi nanti kalau semisal sedulur Margono ada ingin konsultasi itu bisa ya dokter ya? Iya tentu, boleh. Dokter Sutrisno langsung duduk di ruangan siap menunggu pelanggan. Dengan senang hati. Untuk aktivitas kesehariannya apa nih dokter selain bertugas di mana? Iya, karena tugas saya utama adalah tadi pelayanan dan pendidikan karena saya juga sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran, tentu saya juga memiliki tugas sehari-hari untuk membimbing para dokter muda dan juga kebetulan kita sedang membuka program pendidikan dokter spesialis. Jadi mohon restunya untuk sedulur Margono, semoga program itu bisa berjalan baik gitu sehingga bisa mencetak dokter-dokter spesialis kandungan yang berkualitas menjadi kebanggaan untuk kita semua. Boleh saya hello juga dokter buat koas-koas muda yang ada di sana? Selamat menyaksikan acara ini, semoga bermanfaat. Oh ya dokter, hari ini itu topiknya sangat menarik ya. Karena kita itu membahas nanti tentang menopause. Nah, banyak sekali ya di masyarakat itu kadang ada rasa takut ya tentang menopause begitu. Sebenarnya ini sedulur Margono sudah tahu belum ya? Kira-kira menopause itu apa? Jadi memang ada ungkapan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Makanya kalau kita tidak mengenal, kita tidak menyayangi, yang ada adalah takut gitu. Cemas, was-was, yang ada akan menjadi seperti hantu untuk para wanita. Waduh, gitu kan. Serem juga ya. Coba, sekarang saya tanya ke Mbak Nila, takut nggak menghadapi menopause? Agak-agak ya, karena rumornya kan kalau sudah menopause itu nanti hubungannya sama pasangan gimana gitu loh. Aduh. Iya, betul.
Maka dari itu hari ini semoga informasi ringan. Jadi sekali lagi topik kita adalah diskusi ringan terkait dengan menopause. Tadi terkait pertanyaan Mbak Nila mengenai menopause itu apa? Menopause itu adalah suatu periode di mana berhentinya siklus haid secara permanen. Jadi berhentinya siklus menstruasi secara permanen yang diakibatkan karena berakhirnya fase folikuler pada indung telur. Atau mungkin dengan istilah singkatnya itu adalah karena sel telur di indung telur seorang wanita telah habis. Gitu. Jadi begitu. Sel telur pada indung telur itu bisa habis. Dia tidak bisa dibentuk kembali gitu. Karena sejak seorang wanita itu di dalam kandungan, pada saat dulu Mbak Nila di dalam kandungan umur 20 minggu gitu ya. Itu kurang lebih ada sekitar 7 juta sel telur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa ini saya berikan 7 juta sel telur, silahkan dikelola hingga habis kelak pada usia menopause. Dan itu jumlahnya sudah tidak bisa bertambah lagi. Yang ada adalah dia akan berkurang. Pada saat lahir, sebagai contoh, sel telur kita hanya kisaran 500.000 saja. Dan pada usia 40 tahun ke atas hanya tinggal 10.000 hingga akhirnya habis pada menopause. Akhirnya terjadi menopause Betul, itu ya. betul. Oke, sedulur Margono, jadi secara singkatnya menopause itu berhentinya masa menstruasi Secara ya. permanen. Secara permanen. Betul. Tapi perlu diingat, jangan perlu takut. Betul. Jadi tidak perlu ditakutkan ya. Begitu. Betul. Oke dokter, itu kan tadi sudah menjelaskan secara singkat dan jelas tentunya ya untuk apa sih itu menstruasi. Nah, banyak sekali ya. Jadi banyak artikel juga ya, sering banget kalau saya buka di Google itu ya. Kalau baru ngetik wah langsung muncul tuh menopause dan segala macam. Sebenarnya kenapa sih menopause itu menjadi topik yang kayaknya hangat banget atau sering banget dibicarakan gitu? Iya. Satu, topik itu menjadi penting untuk kita bicarakan tentu karena kasusnya yang banyak. Jadi kalau kasusnya sedikit dia nggak booming. Jadi kemarin COVID, pandemi, wabah di seluruh dunia dalam waktu singkat menjadi topik yang amat sangat mendunia topiknya dan penting untuk dibicarakan. Terkait menopause, kita juga perlu sampaikan bahwa data dunia itu pada tahun WHO mencatat pada tahun 2030 akan ada sekitar 1,2 miliar wanita menopause. Wah, lumayan. Kenapa? Juga Karena ternyata studi makin kesini tuh dengan semakin bertambahnya negara maju begitu ya, terlepas dari rumor inflasi atau ke depan itu usia harapan hidup kan semakin meningkat gitu. WHO mencatat pada tahun 2019 itu usia harapan hidupnya itu 74 tahun. Artinya kita akan semakin sering bertemu dengan usia-usia yang sudah lanjut. Lebih dari 50 tahun, mungkin kalau dulu jarang kita temukan, sekarang akan makin sering kita temukan. Dan akibatnya terkait dengan menopause, maka ada sisi yang harus kita bahas gitu. Mengapa penting untuk dibahas? Lagi, pada menopause itu terkait dengan perubahan sistem reproduksi. Tadi disampaikan bahwa sel telurnya telah habis cadangannya. Dan kita tahu bahwa istilahnya baterainya untuk seorang wanita itu adalah sel telur. Betul. Sel telur itu menghasilkan hormon penting reproduksi yang disebut dengan estradiol. Estradiol itu menjaga stabilitas wanita, daya tahan tubuh, mood, emosi, endurance atau ketahanan fisik. Termasuk tadi keintiman dengan pasangan, keharmonisan dalam rumah tangga gitu. Termasuk keluhan-keluhan fisik, osteoporosis, penyakit jantung, kolesterol, itu juga akan berhubungan erat dengan periode menopause tadi. Jadi banyak banget deh ya. Pantesan aja ya nih. Banyak banget wanita itu sering berubah mood-moodnya gitu ya. Tapi sekali lagi ada tips trik menghadapi itu. Wah, apa itu? Nah, itu dia. Itu yang akan kita bahas. Sebetulnya terkait menopause itu ada banyak sekali bahasan, tetapi yang sekali lagi kita mau sampaikan di sini adalah fokus pada tadi. Topik kita hari ini adalah menyongsong menopause sehat, berkualitas, bebas kanker kandungan. Betul. Jadi nanti yang lebih kita bahas adalah ke kanker kandungan. Oke. Jadi memang luar biasa sekali ya menopause itu ya. Jadi sangat berpengaruh banget untuk kita khususnya wanita-wanita Indonesia yang pasti akan mengalami ya menjelang ke menopause itu. Nah gini,
kalau tadi dokter bilang untuk masa menopause seperti itu ya, apa sih yang kira-kira kita harus persiapkan sebagai wanita untuk menjelang masa menopause gitu, dokter? Tadi yang seperti saya sampaikan, saya akan ulangi lagi bahwa tak kenal maka tak sayang. Harus mengenali bahwa saya akan mengalami menopause. Bahwa menopause itu adalah periode yang pasti akan dialami oleh 100% wanita gitu. Karena setiap kali berulang tahun doanya adalah panjang umur, sehat hingga akhir hayat, kan begitu kan? Betul. Itu otomatis akan melewati lebih dari 50 tahun dan rata-rata usia menopause itu pada wanita Indonesia itu adalah 50 sampai 53 tahun begitu ya. Nah, kalau kita sudah memahami ternyata pada usia sekian tahun saya akan mengalami periode menopause, maka saya akan lebih siap untuk menghadapinya gitu. Dan apa saja hal-hal yang harus saya perhatikan terkait dengan menopause? Nah, terkait dengan topik kita hari ini adalah waspada terhadap kemungkinan munculnya penyakit kanker kandungan. Wah, ada itu dokter? Iya, betul. Jadi kanker kandungan itu, kalau kita bicara kanker itu kan seperti serem loh ya. Serem. Iya, makanya. Ya kan? Karena begitu bicara kanker itu seperti end of life. Jadi udahlah berakhir hidup, nggak ada harapan lagi untuk hidup gitu. Padahal tidak demikian. Jadi kanker-kanker ginekologi itu apabila kita baca tentang data JKN bahwa ternyata jadi kanker itu merupakan penyakit katastropik. Katastropik itu artinya penyakit yang terjadi bersamaan dengan penuaan sel-sel tubuh gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang bisa kita hindari. Kan tidak mungkin kita muda terus ya, meskipun sudah sekarang anti-aging dan segala macam, tapi pada tingkat seluler kita pasti akan mengalami jatuh pada kondisi degeneratif. Dan pada kondisi degeneratif itu, maka kemungkinan kanker akan semakin mudah muncul. Pada wanita terutama, apabila kita lihat data tadi terkait JKN, kanker itu menghabiskan 3,1 triliun dana JKN setiap tahunnya. Lumayan jadi banyak banget itu. Menyerap dana JKN kedua terbesar gitu. Jadi kalau kita bisa menangani atau melakukan deteksi dini gitu secara lebih awal, tentu itu akan berkorelasi dengan rendahnya pembiayaan yang mungkin bisa dialokasikan ke yang lebih bermanfaat lain daripada untuk sesuatu kanker yang kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kanker pada usia menopause. Yang pertama adalah kanker payudara. Kita harus waspada. Dengan semakin bertambahnya usia gitu ya, maka setiap wanita harus lebih aware terhadap organ payudaranya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah, ini kanker payudara itu adalah pembuluh wanita nomor 1. Nomor 1 itu, dokter? Betul, nomor 1. Dan kita harus betul-betul waspada. Kemudian yang kedua, pembunuh nomor 2 pada wanita adalah kanker leher rahim atau kanker serviks. Kemudian yang ketiga adalah kanker dinding rahim, yang itu juga tidak kalah banyaknya jumlahnya. Kemudian yang terakhir adalah kanker indung telur. Itu yang nanti mungkin ada sedulur Margono yang mau bertanya atau ikut diskusi interaktif di itu, bisa langsung bertanya ya. Oke. Tadi kan dokter ini menyebutkan ya, kalau nggak salah ada 4 ya. Yang pertama itu adalah kanker payudara. Nah, gini ya dokter, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mendeteksi dini? Betul. Caranya kita sendiri gitu loh. Takutnya tiba-tiba kok saya ternyata ada kanker payudara. Nah, itu tanda gejalanya tuh apa gitu? Terkait dengan tanda gejala kanker payudara gitu ya, tentu kita melihat adanya perubahan anatomi atau bentuk payudara pada seorang wanita gitu. Dan deteksi dini itu bisa dilakukan oleh setiap wanita dengan melakukan pemeriksaan sadari. Pemeriksaan payudara sendiri. Sadari. Pemeriksaan payudara sendiri. Kapan dilakukan? Apakah Mbak Nila sudah melakukan sadari? Wah, gimana itu caranya, dokter? Wah, ini informasi yang sangat luar biasa. Iya, betul. Kita singgung sedikit tentang, karena itu cukup banyak kasusnya gitu. Jadi untuk para wanita gitu, mulai sadar dengan organ kebanggaannya yaitu payudara gitu. Rawat dia dengan baik-baik, jangan sampai muncul kanker sudah ketahuan stadium lanjut. Lakukan pemeriksaan sadari setiap bulan sekali. Nah, kalau misalnya bagi wanita yang masih mengalami menstruasi, lakukan pada hari menstruasi ke-7 sampai 10 setiap bulan. Nah, terus kalau misalnya yang sekarang sudah menopause gimana, Dok? Kan sudah tidak ada menstruasi lagi. Itu bisa dilakukan setiap bulan pada tanggal yang sama. Misal contoh tanggal anniversary atau tanggal gajian atau tanggal dapat dana pensiun. Itu setiap kali itu dapat dana transferan dana pensiun, kita lakukan pemeriksaan sadari
dengan berdiri di depan cermin, lalu posisi tangan di samping badan, kemudian yang kita lihat, kita bandingkan kanan dan kiri payudara apakah simetris atau tidak. Meskipun tidak simetris, tapi kan tidak progres tiap bulannya gitu ya. Kemudian apakah mulai ada perubahan bentuk, kemerahan, ada kulit seperti kulit jeruk, kemerahan gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, setelah kita lihat, kita lakukan palpasi gitu. Kita bisa melakukan palpasi dengan satu tangan di atas, di belakang leher gitu. Kemudian kita lakukan palpasi searah jarum jam dari luar ke dalam. Kemudian kita hingga berakhir pada papila mame atau puting susu. Begitu lihat ada benjolan, lakukan konsultasi segera. Jangan menunggu sampai benjolan keras, bernanah, baru datang. Itu sadari setiap bulan. Kemudian kita bisa melakukan cross check pemeriksaan sadari kita dengan pemeriksaan sadanis. Pemeriksaan payudara klinis dilakukan oleh klinisi, tenaga kesehatan yang terlatih, bisa oleh bidan, bisa oleh dokter umum gitu ya, atau perawat terlatih, atau dokter bedah, atau dokter spesialis kebidanan kandungan untuk melakukan pemeriksaan payudara secara klinis. Konfirmasinya setiap berapa? Setahun sekali gitu. Atau kalau misalnya sulit, maksud sih dok, saya malu kalau setahun sekali mesti datang. Bisa datang setiap 2 tahun sekali. Tapi catatan penting, pada wanita usia menopause, frekuensi screeningnya itu harus lebih ditingkatkan. Jadi setahun sekali disarankan. Terus begitu ada keluhan, maka lakukan pemeriksaan penunjang, bisa USG payudara atau mamografi. Tuh. Gimana Berarti ya, sedulur Margono, ternyata cara pemeriksaannya itu ada yang murah, meriah ya. Praktis. Nah, jadi sedulur Margono itu tinggal berdiri di depan cermin, kemudian tinggal mengecek ya. Paling gampang itu setiap tanggal gajian. Tanggal 1 itu paling mudah diingat. Jadi setiap tanggal 1, sedulur Margono bisa tuh langsung ngecek di depan cermin. Kira-kira antara sebulan sekali. Ya betul, antara kanan dan kiri kira-kira ada perubahan atau kemudian enggak jangan lupa, gitu ya. setelah dilihat kemudian diraba. Diraba gitu, juga. Ya. Dan selain itu juga ada juga pemeriksaan klinis ya. Jadi dilakukan oleh penunjang gitu ya. Bisa dengan USG apabila ditemukan ada massa benjolan. Betul nggak ini benjolan karena tumor? Kita lakukan pemeriksaan imaging penunjang. Itu kanker payudara. Itu untuk sadari sejak dini gitu ya. Untuk yang kedua tadi kalau nggak salah kanker serviks ya dokter ya? Betul. Nah, di Rumah Sakit Margono ini kan ada layanan onkologi ya. Itu masuk salah satu layanan yang keunggulan kita ya. Betul. Jadi banyak juga rujukan dari luar rumah sakit ya, merujuk untuk ke Rumah Sakit Margono khususnya terkait kanker serviks gitu ya dokter. Nah, untuk saat ini kira-kira kemajuan apa sih yang ada terkait tentang kanker serviks yang khususnya di onkologi itu? Ini ada berita baik dan ada berita buruk ya. Jadi berita baik dulu ya tentu. Buruknya dulu saja. Buruknya dulu saja ya sedulur, jangan baiknya dulu. Jadi yang berita buruknya adalah kita kebetulan untuk saya bertugas di poliklinik onkologi ginekologi. Jadi setiap harinya bertemu dengan penderita-penderita kanker gitu. Kita menerima rujukan dari Provinsi Jawa Tengah wilayah selatan. Bahkan sekarang bisa dapat dari Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, semua pada kesini kan. Jauh-jauh juga ya dokter ya? Jauh-jauh sekali gitu. Dan begitu kita bertemu dengan mereka pertama kali itu, berita buruknya kita ketemu sudah stadium lanjut gitu. Jadi sudah stadium 3B lebih. Dan kita tahu bahwa kanker leher rahim apabila kita temukan pada stadium lanjut, maka 5-year survival rate-nya, 5-year survival rate itu adalah peluang ketahanan hidup dalam 5 tahun ke depan itu pada kisaran 30-50% saja. Jadi orang-orang menyebut tinggal menghitung hari begitu. Meskipun nyawa adalah tentu semua 100% dari Allah Subhanahu wa taala yang tapi kita manusia sudah bisa berhitung gitu ya sebagai seorang dokter gitu. Itu berita buruknya. Kemudian berita baiknya adalah terkait dengan banyaknya kasus rujukan onkologi, Rumah Sakit Margono Soekaroyo itu telah melengkapi rujukan onkologi terpadu. Jadi kita sudah amat sangat lengkap untuk modalitas penanganan kanker. Dari mulai fasilitas kamar operasi. Fasilitas kamar operasi kita yang sangat lengkap gitu dengan pemeriksaan frozen section. Kita bisa tahu menentukan dia sifat tumor jinak apa ganas untuk pembedahannya gitu. Kemudian fasilitas kemoterapi kita juga sudah amat sangat lengkap dengan bed yang
semakin hari semakin ditambah gitu ya. Artinya memang kunjungannya meningkat, kemudian ada fasilitas radioterapi gitu ya. Kita sudah membuka layanan radioterapi dengan fasilitas yang amat sangat lengkap. Itu berita baiknya. Tetapi harapan kami sebetulnya adalah kita tidak hanya bekerja pada stadium lanjut, tapi harusnya kita mampu mendeteksi pada stadium awal. Betul, gitu. makanya itu tadi awal ya. Ada sadari ya, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan semoga kita itu tidak kena kanker leher rahim. Seperti topik kita ya, bebas dari kanker kandungan. Oke, luar biasa ya dokter ya ternyata. Terus yang tadi keempat ya, ketiga. Langsung keempat aja ya. Jadi lupa nih grogi ya karena bareng sama Dokter Sutrisno ini kayaknya fresh banget ya. Aduh, saya deg-degan jadi. Waduh, Manila. Oke. Jadi Dokter Sutrisno, tadi kan yang ketiga itu ada indung telur. Ya. Indung telur ya. Nah, sebenarnya kanker indung telur itu seperti apa sih, dokter? Ya. Jadi kalau kita berbicara kanker indung telur itu, kanker indung telur merupakan suatu kanker yang tumbuh dari indung telur seorang wanita gitu. Berbeda dengan kanker serviks. Kanker serviks itu disebabkan oleh virus gitu, menginfeksi leher rahim. Perubahan pada leher rahim bisa dikenali sejak awal sebelum jadi kanker. Nah, kalau pada kanker indung telur, kita sebut sebagai silent lady killer gitu. Karena tidak ada modalitas untuk screening, munculnya secara tiba-tiba begitu ya, akan muncul dengan keluhan perut membesar, kemudian disertai perut enek, sebah, sesak gitu ya. Dan itu sangat ironis sekali untuk kanker indung telur. Dan makanya pada wanita usia menopause itu, karena tadi kita sudah sampaikan bahwa follicle sel telur sudah turn off, artinya sudah mati. Jadi harusnya tidak ada aktivitas folikulogenesis lagi, harusnya folikelnya tidak membesar. Jadi disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin organ kandungan, bisa setiap 6 bulan sekali pada yang resiko tinggi, atau bisa 1 tahun sekali pada yang resiko rendah. Resiko tinggi itu artinya ada riwayat keluarga yang memiliki kanker. Kanker itu tidak harus kanker indung telur. Bisa kanker payudara, bisa kanker dinding rahim, kanker indung telur, atau kanker kolorektal, atau kanker saluran cerna pada riwayat keluarganya. Itu melakukan pemeriksaan secara rutin organ kandungannya. Bagaimana leher rahimnya, bagaimana badan rahimnya, bagaimana indung telurnya, begitu ya. Gitu. Dan kalau misalnya kanker indung telur itu sudah muncul gitu, maka salah satu faktor prognostik yang harus kita kejar adalah early detection. Early diagnosis. Diagnosis awal akan berakibat pada kelangsungan hidup yang panjang. Gitu. Jadi ini ya kanker indung telur tadi ya. Betul. Sampai ada rasa tadi sesak ya tadi? Iya, itu sesak gitu. Betul, karena kanker indung telur itu dia bisa menyebar gitu ya. Penyebarannya bisa melalui cairan di peritoneum atau cairan rongga perut, kemudian bisa kelenjar getah bening atau pembuluh darah, dan tempat penyebarannya kita bisa ke paru-paru gitu ya. Kita sebut kafum pleura, menyebabkan penimbunan cairan di situ. Oh, itu bisa sampai paru-paru juga. Betul. Berarti sedulur Margono kita benar-benar harus hati-hati banget ya. Nah gini ya, Dokter Sutrisno, jadi kan banyak sekali ya sedulur Margono ini banyak yang nggak tahu juga ya. Gimana sih caranya supaya kita itu terhindar dari beberapa kanker-kanker tersebut gitu. Kira-kira upayanya tuh apa yang harus dilakukan? Tadi yang harus dilakukan untuk melakukan deteksi terkait payudara, pemeriksaan sadari setiap 1 bulan sekali, kemudian pemeriksaan sadanis, cross check hasil pemeriksaan kita betul atau tidak dengan petugas kesehatan setiap 1 tahun sekali. Begitu ada keluhan, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Untuk kanker leher rahim dan kanker dinding rahim yang juga tidak kalah banyaknya, lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter spesialis kandungan sedulur Margono untuk mengkonfirmasi apakah organ kandungannya dalam kondisi baik-baik saja atau tidak secara rutin. Berarti kita hari ini sudah dapat 4 ya. 4 jenis kanker yang merupakan temuan dari masa menopause. Pada menopause gitu. Yang terakhir tadi rahim ya. Betul. Kan kita harus tadi mau memasuki menopause sehat berkualitas, tentu harus bebas kanker kandungan. Karena menopause itu sendiri sudah ada beban fisik, beban mental. Jadi akan bisa kita bayangkan apabila dia harus
ikut berjuang juga untuk melawan kankernya. Oke, berarti topik kali ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Ini Insyaallah, selain masuk ke pikiran saya, ke otak saya, jadi saya juga ikut happy ya. Dapat pencerahan dari Dokter Sutrisno. Jadi setelah ini Mbak Nila mau ngapain nih? Langsung sadari di depan cermin ya. Dan saya harap juga sedulur Margono juga langsung di depan cermin untuk mengecek yang tadi pertama itu. Oke. Terus untuk mencegah kanker leher rahim? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Ya, lakukan itu ya. Lakukan betul. juga sama ya. Pemeriksaan bisa deteksi dini dengan melakukan IVA atau melakukan pap smear. Sekarang ada metode pemeriksaan HPV DNA testing. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan pada leher rahim gitu. Apakah di sana ada infeksi virus HPV atau tidak. Dan bagi sedulur Margono gitu ya yang masih usia kurang dari 45 tahun bisa melakukan vaksinasi pencegahan kanker leher rahim. Dan informasi sekarang itu adalah dari Kementerian Kesehatan karena kita tahu tahun 2030 kita harus menyongsong bebas kanker leher rahim. Karena kita tahu kanker leher rahim itu bisa dicegah gitu. Makanya dilakukan pemberian vaksinasi. Sementara yang menjadi cakupan kita adalah anak-anak usia 9 tahun. Jadi anak-anak usia 9 tahun mendapatkan program dari pemerintah, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan vendor untuk vaksinasi gitu, pemberian vaksinasi HPV. Gitu. Berarti tidak hanya untuk wanita yang masuk ke masa menopause ya, ternyata dari usia 9 tahun pun itu juga harus sudah pencegahannya sejak dini gitu. Jadi nanti tinggal menopause sudah tinggal mengawasi saja. Betul. Oke, dokter. Saya sangat senang sekali ya untuk topik hari ini dan sebenarnya saya mau memperkenalkan ini inovasi yang baru loh dari Rumah Sakit Margono. Sudah tahu belum ini? Barangkali dokter Sutrisno bisa menebak. Jadi ada inovasi dari Rumah Sakit Margono. Namanya itu adalah Jumina. Pernah dengar belum? Belum. Harusnya pernah loh. Iya, mungkin saya kurang notice. Coba jelaskan untuk sedulur Margono. Jadi sedulur Margono, jadi Rumah Sakit Margono itu punya inovasi yang namanya Jumina. Ada singkatannya loh, Dokter Sutrisno. Kunjungan Maring Umah. Kunjungan Maring Umah ya. Jadi sedulur Margono bisa menggunakan. Kita boleh ke rumah? Boleh. Tapi kalau Dokter Sutrisno punya keluhan, misalnya kayak sakit pinggang. Saya yang punya keluhan. Besok berarti langsung buka di aplikasi RSMS online, kemudian buka scroll, cari tuh yang namanya Jumina. Diklik aja, nanti dijadwalkan untuk kunjungan ke rumah. Nanti yang kesana adalah tim fisioterapi. Salah satunya adalah saya, gitu. Jumina, jangan lupa sedulur Margono ya. Kunjungan Maring Umah. Nah, selain fisioterapi, Jumina itu juga ada laboratorium. Ya, lab juga. Jadi sedulur Margono tidak perlu langsung ke rumah sakit, tapi cuma pakai aplikasi Jumina, tinggal diklik, dibuka dari RSMS online. Scroll, cari Jumina, nanti tinggal pilih ada keluhan, semisal ada pasien stroke, kemudian kasus-kasus nyeri, gangguan bicara, gangguan menelan, ataupun aktivitas fungsional lainnya. Margono semakin terdepan. Selalu sepenuh hati. Terus apa lagi? Lain unggulannya ada lagi yang mau disampaikan? Banyak sekali, cuma untuk hari ini saya fokuskan untuk Jumina dulu gitu. Nanti Mbak Nila yang langsung berkunjung. Iya, betul ya. Sedulur Margono, ternyata kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih ya untuk sedulur Margono yang sudah menyimak kita ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab di dalam Dopokan Sehat. Bukan beleket-taket. Terima kasih untuk sedulur Margono yang sudah mengirim pertanyaan kepada kita. Kita baca bareng-bareng aja nih. Kita mulai dari yang pertama ada Abang Indra RHYU. Nah, ini cewek apa cowok ya? Itu sepertinya Ibu Indra Rahayu. Rahayu. Nah, saya usia 43 tahun dengan diagnosa tiroid karsinoma. Setelah operasi siklus haid kurang dari 20 tahun, Dok. Darah keluar banyak seperti jeli dan perut sakit bagian bawah. Kadang berhubungan juga sakit. Apa itu gejala menopause?
Salam dari Dokter Yansum dan Dokter Davin untuk Dokter Sutrisno. Terima kasih. Silakan dokter untuk menjawab. Selamat pagi Ibu Indra Rahayu dimanapun berada. Saya doakan semoga diberikan kelancaran untuk menjalani program terapinya hingga tuntas ya. Terkait pertanyaan tadi, dengan karsinoma tiroid, kemudian ada keluhan keluar darah banyak dan bergumpal seperti jeli. Nah, kalau kita lihat usia gitu, seperti tadi saya sampaikan bahwa usia menopause wanita Indonesia itu kurang lebih pada usia 50 hingga 53 tahun. Kalau kita lihat usia 43 tahun, tentu masih jauh dengan periode menopause gitu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat dengan banyaknya jumlah haid yang keluar, maka kita berpikir ada kelainan pada organ ginekologi gitu. Apakah itu berhubungan dengan massa tumor pada dinding rahim atau badan rahimnya gitu. Atau bahkan pada leher rahimnya. Jadi untuk Ibu Indra Rahayu sempatkan untuk datang ke poliklinik Obgyn gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan secara komprehensif. Kita harus singkirkan dulu kelainan anatominya dulu gitu ya. Kita juga harus menanyakan riwayat kemoterapinya gitu. Riwayat kemoterapi atau radioterapi yang sudah dijalani. Dan efeknya terhadap organ kandungan gitu. Baik. Saran saya datang untuk pemeriksaan. Jadi begitu ya Ibu Indra Rahayu. Ya, sehat selalu Bu Indra Rahayu. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Terima kasih. Selanjutnya dokter, ini ada dari Ibu Titik Kusiati. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya umur 46 tahun. Kenapa sih darah menstruasi berwarna kehitaman? Apakah berbahaya? Baik, selamat pagi Bu Titi. Jadi terkait dengan mengenali siklus menstruasi. Jadi kita berawal dari definisi siklus menstruasi yang normal dulu. Jadi siklus menstruasi yang normal itu adalah siklus yang terjadi secara siklik periodik dengan lamanya siklus 21 hingga 35 hari gitu. Lamanya haid itu antara 2 sampai 7 hari dengan jumlah darah haid kurang dari 80 cc atau kurang lebih kalau pembalut hari kedua, hari ketiga, hari keempat tidak lebih dari 5 pembalut gitu ya. Dengan warnanya itu terang. Jadi kalau berwarna kehitaman, kemudian bergumpal gitu dan jumlah darah haidnya berlebih gitu, maka kita harus pastikan sekali lagi tadi. Inilah pencetus untuk melakukan deteksi dini untuk kanker kandungan. Apalagi usianya tadi 46 tahun gitu ya. Dan kita tahu bahwa data menunjukkan periode perimenopause itu dimulai sejak usia 45 tahun. 45 sampai 55 tahun itu adalah periode perimenopause. Jadi metode screening sudah harus lebih ditingkatkan pada usia-usia itu. Begitu ya Bu Titi. Jadi mulai dari usia 45 tahun tadi ya, itu metode screening tuh harus dimulai kayak gitu ya. Apalagi tadi sudah ada kelainan haidnya ya. Selanjutnya ada dari Ibu Heni Mulyani. Ibu Heni Mulyani, selamat pagi. Dok, kalau menopause kenapa terjadi kenaikan berat badan, nyeri pinggul dan lutut? Apakah bisa diatasi, Dok? Itu pertanyaan bagus yang berhubungan dengan pertanyaannya Mbak Nila juga sepertinya nih ya. Jadi kalau menopause tadi disampaikan, menopause itu terjadi setelah cadangan sel telur pada indung telur habis. Kita tahu itu adalah organ penting yang menghasilkan hormon estradiol atau estrogen yang menjaga wanita itu dari osteoporosis, kemudian kelemahan otot. Kalau hormonnya sudah tidak diproduksi lagi gitu, ada studi yang menyebutkan bahwa 95% wanita menopause akan mengeluh sendi, otot, dan tulang gitu. Salah satunya adalah osteoporosis, nyeri pinggul dan lutut. Itu erat kaitannya dengan osteoporosis atau penurunan kadar mineral pada tulang. Karena yang berfungsi untuk mempertahankan mineral tulang pada wanita itu adalah hormon estradiol atau estrogen yang dihasilkan oleh sel telur. Berarti kadang itu kan banyak juga ya pasien-pasien yang ke rumah sakit ya. Khususnya ke ruang fisioterapi ya. Jadi di tempat saya itu kadang banyak sekali ibu-ibu yang mengeluhkan sakit pinggang, sakit lutut. Berarti usia berapa itu? Ya sekitar 45, 46, 47. Lebih dari 50 tahun juga ada lah itu dia. Oke. Begitu udah lebih dari 50 tahun maka kita berasumsi pertama adalah itu karena osteoporosis akibat menopause. Terus pertanyaan lagi tadi kan disampaikan apakah itu bisa diatasi gitu, bisa sekali ya. Jadi
pada wanita-wanita menopause kita mengenal ada hormon replacement terapi atau terapi suli hormon atau terapi pengganti hormon gitu ya. Pada wanita-wanita yang berkeluhan gitu. Dengan apa? Dengan mengembalikan hormon. Hormon estradiol atau hormon estrogen atau preparatnya dari luar. Karena kalau dari dalam kan sudah habis dari indung telurnya. Jadi kita bisa berikan, tentu itu harus dengan diskusi mendalam gitu, wawancara mendalam, karena kita harus melakukan screening kontraindikasi pemberian obatnya gitu. Ya. Jadi begitu ya Ibu Heni ya. Jadi bisa diatasi. Betul. Jadi bisa diatasi. Nah, nanti kalau misalkan Bu Heni kurang puas untuk jawabannya atau pengen langsung berkonsultasi atau diskusi langsung dengan Dr. Sutrisno, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Margono. Baik, gitu ya dokter ya? Baik, dengan senang hati. Oke, sekarang ada lagi nih. Ini bacanya susah ya. SGTADH. Kira-kira apa ini bacanya? SGTADH. SGTADH.ss. Ya. Oke, selamat pagi. Akun ya, nah iya, akun. Akun privat sepertinya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Izin bertanya, bagaimana cara untuk menghindari terjadinya masalah penyakit kanker pada saat menopause? Apakah ada obat-obat khusus yang bisa diminum selain mendeteksi secara dini? Oke, ya. Tergantung jenis kanker. Jadi apabila ditanyakan obat-obat khusus atau pola hidup khusus untuk mencegah kanker, kita tentu bicaranya adalah per item kankernya gitu. Karena setiap kanker memiliki patomekanisme yang berbeda gitu ya. Contoh adalah kita tahu kanker leher rahim. Kanker leher rahim itu penyebabnya karena virus. Virus itu akan mampu menginfeksi manakala sistem kekebalan tubuh kita tuh melemah gitu. Jadi dengan olahraga teratur, makan bergizi, hindari makanan junk food, fast food gitu, itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi itu meningkatkan amunisi kita untuk melawan virus yang masuk. Itu penting sekali. Contohnya itu, itu ya. Nah itu tergantung jenis kanker yang akan dihindari. Berarti harus masih banyak pertanyaan. Cari tahu dulu ya itu kira-kira kanker jenisnya apa. Ya, Oke, selanjutnya ada dari Aureli Up F02. Oh, ini Aurel Hermansyah bukan? Sepertinya anaknya Anang Hermansyah. Aurel. Mohon izin dokter, tanya penyebab utama CA apa ya dok? Makanan apa saja sih yang bisa memicu kanker? Ya, jadi penyebab utama kanker itu sekali lagi tergantung jenis kankernya. Seperti tadi contoh, kanker leher rahim. Kanker leher rahim disebabkan oleh virus, infeksi virus, gitu ya. Karena kita tahu penyebabnya infeksi, itu amat sangat mudah untuk dicegah. Amat sangat mudah untuk dicegah, yaitu dengan menghindari kontak terhadap virusnya, gitu. Menghindari kontak dengan virus salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi. Ada imunisasi pencegah kanker leher rahim. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita belum sempat diberikan imunisasi, lalu kita melihat perubahan pada leher rahim. Jadi leher rahim itu ada kondisi normal, gitu, ada kondisi kanker. Nah, antara kondisi normal dengan kanker ada namanya periode peralihan atau transisi yang disebut dengan displasia, gitu. Dan periode transisi itu bisa kita kenali, gitu. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan. Karena virus kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi. Nah, kalau misalnya kita lagi untuk makanan yang untuk mencegah kanker, misalnya contoh kanker indung telur. Kanker indung telur itu disebabkan karena faktor genetik, satu, kemudian yang kedua karena hormonal. Hormonal dan genetik itu akan menyebabkan kanker kalau mengalami mutasi. Gen akan menyebabkan kanker kalau mengalami mutasi. Mutasi itu bisa terjadi akibat paparan zat-zat karsinogenik gitu, baik itu bahan kimia atau epigenetik. Contoh, kita mengalami kekurangan protein gitu. Dimana kita tahu untuk melakukan perbaikan DNA membutuhkan protein tinggi gitu. Kalau kita mengalami kekurangan asupan protein, tentu DNA kita akan mengalami gangguan pada saat kerusakan, kemudian melakukan perbaikan, sehingga mengalami mutasi dan muncul jadi kanker. Jadi makanan-makanan yang bersifat karsinogenik, makanan-makanan yang bukan berimbang dan 4 sehat 5 sempurna, makanan-makanan siap saji mulai diperhatikan gitu, karena tentu kandungan nutrisinya amat sangat dipertanyakan. Gitu. Berarti Mbak Aurel sama saya juga ya. Dengan Ata juga.
Berarti kita harus hati-hati dengan makanan siap saji. Okay, kalau bisa mending masak gitu sendiri, ya. Masak sendiri untuk berdua. Makanan berimbang. Oke. Menu berimbang. Menu berimbang. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Ya. Dari Unik BTRI. Itu sepertinya Unik Betari ya. Unik Betari plus Firnita. Oh, ini gabungan. Gabungan. Sepertinya mereka saudara kembar. Kembar, betul. Kembar kan? Kembar beda rumah sepertinya. Beda nama. Oh, beda nama. Oke. Mungkin sama ibu. Sama ibu. Ya sudah, kita nggak usah pikirkan itu ya. Oke, kita baca. Izin bertanya, Dok. Ya, oke. Apakah kalau ibunya terkena CA cervix, anaknya juga akan terkena CA cervix? Dan apakah seks bebas bisa menjadi faktor penyebab CA cervix? Wah, pertanyaannya keren, luar biasa. Ini sepertinya kandidat salah satu dapat door prize. Oh, udah. Oh, ini akan dapat semua. Tenang saja. Dapat semua. Oh, oke. Nanti dari Rumah Sakit Margono bisa nggak ini door prize-nya ditambah? Soalnya pertanyaannya bagus sekali. Oh, jelas. Iya, kalau bisa kita juga dapat door prize. Nah, gitu. Oke, silakan dokter. Oke, door prize nanti untuk saudara kembar Unik Betari dan Firnita. Oke. Jadi ini pertanyaan yang menjadi booming pada saat keluarga pasien mengantarkan ibunya atau kerabatnya yang terkena kanker gitu. Saya takut Dok kalau merawat ibu saya jadi tertular kanker. Atau ibu saya terkena kanker, jangan-jangan saya ikut kena kanker leher rahim gitu. Oh, tidak demikian. Yang kita harus sama-sama pahami tadi, kembali lagi ke penjelasan saya di awal, kanker leher rahim disebabkan karena infeksi virus, bukan karena penyakit keturunan atau penyakit genetik. Jadi kalau ibunya terkena kanker, belum tentu anaknya terkena kanker. Tapi, saya ingatkan di sini, tapi begitu ada kerabat dekat mengalami kanker leher rahim, jadikan itu sebagai pemicu. Jadikan sebagai pemicu kesadaran kita untuk melakukan pemeriksaan gitu. Ya, kita lakukan pemeriksaan leher rahim kita. Kalau misalnya usia kurang dari 45 tahun, lakukan pemberian imunisasi atau vaksinasi pencegah kanker leher rahim. Kemudian bagi yang sudah pernah berhubungan seksual gitu, setiap tahun sekali untuk lakukan pemeriksaan leher rahimnya apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Kemudian apakah seks bebas bisa menjadi faktor penyebab? Ya, terkait dengan penyebab karena HPV, Human Papilloma Virus. Dan kita tahu Human Papilloma Virus itu adalah merupakan salah satu mikroorganisme sexual transmitted disease. Artinya mikroorganisme yang ditularkan melalui tadi transmisi seksual. Semakin banyak partner seksual yang kita punya gitu, maka akan semakin berisiko untuk terpapar oleh virus HPV. Meskipun yang satu pasangan pun belum tentu dia bebas kanker leher rahim gitu. Gitu ya. Jadi untuk tadi apakah seks bebas menjadi faktor penyebab? Iya, amat sangat bisa menjadi faktor pemicu. Berarti kita memang harus benar-benar hati-hati ya. Ini jadi suasananya horor begini ya. Enggak, kan harus bahagia, sehat, berkualitas. Betul. Ingat ya, sedulur Margono, kita harus bahagia, sehat dan berkualitas. Supaya sehat berkualitas, bebas kanker kandungan. Betul. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Eci Okta. Eci Okta, ya. Dan Sri Pangesti Budi. Nah, Pangestuti Budi. Ini pertanyaannya ada dua nih, diborong semua ini. Kiat-kiat agar tidak insecure, menghadapi menopause di depan suami. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi wanita menopause, perlu nggak sih periksa ke dokter setiap berapa periode? Waduh. Selamat ya, Anda juga berhak mendapatkan door prize. Selamat. Kendaraan bermotor. Bermotor. Ada ya. Jadi untuk kiat-kiat insecure, tadi sampaikan ya kan, untuk berkeluarga itu kan ada prosesnya dari mulai pacaran, kemudian menikah awal, menikah pertengahan, hingga menikah akhir gitu ya. Tentu kita sudah mengenal satu sama lain. Tentu untuk membicarakan menopause itu bukan dibicarakan nanti setelah dia usia 45 tahun. Pembicaraan itu udah harus dibicarakan sejak awal gitu. Dengan sambil mengamati perkembangan anak-anak. Oh iya, nanti kalau kita udah menopause, apa sih yang akan kita sepertinya tuh proyek-proyek apa atau hal-hal besar apa yang kita bisa kerjakan di menopause. Lalu insecure itu harapannya adalah spesifik. Yang menyebabkan insecure apakah tadi untuk berhubungan intim gitu. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, menopause itu bisa diatasi dengan keluhan-keluhan menopause, saya ulang.
keluhan-keluhan menopause itu bisa diatasi dengan mengembalikan fungsi hormon yang sudah berhenti akibat sel telur berakhir masa tugasnya, digantikan dengan obat-obat dari luar yang disebut dengan hormone replacement therapy atau terapi sulih hormon. Gitu. Itu kalau masalahnya adalah karena keharmonisan dalam berhubungan intim gitu ya. Kalau masalah-masalah kesehatan seperti osteoporosis, kemudian penyakit jantung, itu juga bisa diatasi dengan tadi terapi sulih hormon dengan melakukan screening indikasi, kontraindikasi, dan pemantauan, jangan lupa. Pada saat seorang wanita menopause mendapatkan terapi sulih hormon, dia akan masuk ke dalam checklist pemantauan efek samping penggunaan obat. Untuk wanita menopause perlu periksa ke dokter setiap berapa periode. Nah, tadi sekali lagi, kalau untuk melakukan pemeriksaan sadanis atau pemeriksaan payudara secara klinis oleh tenaga kesehatan dilakukan setelah usia menopause lebih dari 40 atau lebih dari 40 tahun, disarankan setiap tahun sekali. Kalau untuk sadari, setiap tadi transfer dari dana pensiun. Setiap tanggal 1. Dana pensiun sebulan sekali. Kalau untuk ke dokter itu setiap 1 tahun sekali. Kemudian untuk melakukan tadi saya mau mencegah kanker leher rahim, lakukan pemeriksaan deteksi dini leher rahimnya setiap tahun sekali. Dok, saya nggak mau dok kalau setahun sekali, saya malu gitu misalnya. Ada pemeriksaan namanya HPV DNA testing. Jadi kita bisa menilai leher rahim kita apakah terpapar HPV atau tidak. Kalau itu negatif, maka kita tidak perlu tiap tahun datang. Bisa 5 tahun sekali melakukan pemeriksaan. Jadi begitu ya. Untuk Mbak Eci Okta dan Ibu Sri Pangestuti Budi. Selanjutnya ada dari Dacah Yaning. Assalamualaikum dok, mohon izin bertanya. Untuk suntikan hormon, apakah di rumah sakit Margono tersedia? Dan kelebihan suntikan hormon permanen atau harus suntik secara periodik? Untuk sediaan itu yang tadi mungkin yang dimaksud adalah terapi sulih hormon ya, atau hormon replacement therapy. Jadi kalau hormon replacement therapy itu kemasannya tidak hanya suntikan gitu, tapi ada kemasan yang obat, karena kalau suntikan kan tadi harus datang, kemudian itu juga manipulatif, interventif. Jadi apabila memang merasa ada keluhan pada menopause-nya, berkonsultasi dengan dokter, akan dipilihkan regimen atau sediaan yang tepat untuk terapi sulih hormonnya. Kita mulai dengan terapi oral gitu. Ya, tentu harus spesifik keluhannya itu yang bagian mana, karena keluhan menopause ternyata kan banyak sekali. Tadi saya sampaikan. Keluhan pertama paling banyak adalah keluhan tulang, sendi, dan otot. Kemudian keluhan yang kedua adalah hot flashes atau rasa panas terbakar pada wajah dan leher serta badan. Kemudian kalau malam keluar keringat dingin atau terbangun karena keluhan tadi. Kemudian tadi gangguan pola intim berhubungan. Misalnya vagina kering atau tidak nyaman pada saat berhubungan atau sakit saat berhubungan. Terapinya akan lain-lain gitu. Tidak hanya satu sediaan yang bisa diberikan untuk terapi sulih hormon. Ada banyak. Dan itu adalah tailor made, jadi diberikan personalized gitu ya. Begitu ya Dr. Sutrisno. Begitu ya Sedulur Margono. Jadi kita punya satu pertanyaan lagi ya, karena berhubung waktunya ini terbatas. Sebenarnya saya sama Dr. Sutrisno pengennya 2 jam. Betul nggak? 2 jam. Iya. Oke, 2 jam. 2 jam. Cuma karena keterbatasan. Masih banyak nih pertanyaannya. Betul, karena keterbatasan waktu, akhirnya kita tinggal bacakan satu kali lagi aja ya. Yang terakhir, Dok, izin bertanya, apakah menopause bisa terjadi lebih awal sebelum waktunya? Ini pertanyaan dari Noepisio. Sepertinya kenal deh ini. Ini kayaknya kekasih saya loh ini yang bertanya. Nanti kamu dapat door prize ya. Mungkin Mbak Nila sudah menunjukkan keluhan-keluhan tadi ya. Terkait dengan menopause bisa terjadi lebih awal sebelum waktunya. Itu bisa sekali. Kita sebut dengan menopause dini atau menopause prekok gitu. Seperti kemarin baru saja kita melakukan surgery atau pembedahan gitu pada anak usia 13 tahun gitu. Anak usia 13 tahun dengan sarkoma gitu. Kita tahu bahwa sarkoma itu adalah tumor ganas dari jaringan mesenchyme yang penyebarannya amat sangat cepat, sehingga kita harus melakukan pembedahan dengan mengambil organ kandungan. Tentu itu menjadi pemicu untuk terjadinya menopause dini gitu ya. Kemudian tadi pasien-pasien kanker, contoh kanker leher rahim, dengan melakukan terapi sinar, maka daerah indung telur akan terpapar oleh agen
zat radioaktif gitu, yang itu akan menyebabkan kerusakan pada indung telurnya gitu. Tentu itu akan berakibat pada berakhirnya masa sel telur jauh sebelum waktunya. Oke, gitu. Berarti bisa menopause dini ya. Betul. Tapi semoga saya tidak menopause dini ya. Oke, amin. Makanya tadi harus melakukan pola hidup sehat. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali ya untuk sedulur Margono yang sudah berpartisipasi dan ini antusias sekali untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf banget ya dokter ya, karena masih banyak banget yang belum dibaca pertanyaannya. Tapi tenang, sedulur Margono bisa langsung datang ke rumah sakit, langsung ke klinik onkologi bersama dengan Dokter Sutrisno atau rekan lainnya juga ya. Betul. Langsung konsultasi. Bebas, tidak terbatas. Oke, gitu aja ya. Insya Allah. Nah, untuk menutup sesi hari ini ya dokter, satu lagi ya dari saya ini. Berikan tips untuk tips bahagia untuk para wanita Indonesia khususnya, supaya tidak punya rasa takut saat berhubungan dengan pasangan, supaya tetap bisa membahagiakan pasangan kita. Gimana dok? Ya. Yang terkait tadi dengan pertanyaan dari Mbak Nila, tentu yang ingin saya sampaikan, mari kita kenali periode menopause sejak awal, diskusikan dengan pasangan mengenai pemahaman mengenai menopause. Jadi yang harusnya paham terhadap menopause itu tidak hanya pasien gitu, tapi tentu pasangannya gitu. Dan harus open mind, artinya jangan takut berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait untuk mengatasi keluhan-keluhan tadi. Jadi tidak boleh introvert untuk kasus seperti ini. Mari song-song menopause, sehat berkualitas, bebas kanker kandungan. Oke, begitu ya. Itu kesimpulan dari kita hari ini. Tips bahagia dari Dokter Sutrisno pastinya. Selalu bahagia, selalu terbuka dengan pasangan ataupun medis, dan tentunya selalu bersama agar tetap berbahagia. Iya, betul sekali. Oke, karena kita sudah memasuki waktu yang habis, nggak jadi 2 jam ya, nggak jadi 2 jam kita. Nggak jadi 2 jam, Saya pamit undur diri atas nama Nila Ira Karmilasari, beserta saya Dr. Trisno. Sampai jumpa di lain waktu. Dopokan sehat, buket beleket berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.